Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Salimatul Aliyah. Saya dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, etika berdiskusi dan bermusyawarah. Pernah nggak sih kalian ikut rapat atau kerja kelompok, tapi suasananya itu malah seperti diring tinju. Semua orang itu ingin berbicara, tetapi semua orang merasa paling benar dan akhirnya bubar tanpa hasil yang didasari oleh kesepakatan bersama. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya karena kita sering lupa bahwa ada yang namanya etika. Hari ini pada kesempatan kali ini dalam 5 menit ke depan kita akan bahas secara bersama-sama bagaimana caranya mengubah perdebatan yang kusut menjadi diskusi dan musyawarah yang sehat, dewasa dan menghasilkan solusi. Banyak orang mengira diskusi itu seni berbicara, padahal separuh dari kesuksesan diskusi tersebut justru ada pada seni mendengarkannya. Ada dua etika krusial di pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu mendengar untuk memahami, bukan untuk menyerang. Seringkali ketika orang lain sedang berbicara, otak kita itu sibuk memikirkan, nanti kita mau bicara apa ya buat ngejatuhin argumen dia. Nah, opini tersebut salah besar. Dengarkan dulu sampai selesai omongan orang tersebut, baru dipahami sudut pandangnya dan baru kita memberikan respon. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Semenarik apapun ide yang tiba-tiba muncul di kepala kita harus menahannya terlebih dahulu. Memotong pembicaraan orang lain itu bukan tidak sopan, tapi juga membuat kita kehilangan esensi utuh dari apa yang mereka sampaikan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya giliran kita yang ngomong, agar pendapat kita didengar dan dihargai? Terapkan 3 aturan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fokus pada masalah, bukan terhadap orangnya. Kalau misalnya kita setuju terhadap sebuah ide, kritik idenya, jangan serang personalnya. Jangan bilang, kamu kan anak baru, tahu apa sih? Tapi katakan, saya kurang setuju dengan data di poin A, karena menurut riset tersebut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan nada bicara yang stabil. Volume suara yang tinggi tidak akan membuat argumen kita menjadi benar. Justru nada bicara yang tenang tapi isinya berbobot jauh lebih mematikan dan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu bicara berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Hindari kata-kata seperti katanya atau feeling saya sepertinya. Nah, di dalam diskusi formal, karena kita harus menguatkan pendapat kita dengan data atau argumen yang logis. Masuk ke tahap akhir, yaitu musyawarah. Kita harus ingat bahwa goals atau tujuan utama dari musyawarah itu adalah mufakat atau kesepakatan bersama, menemukan solusi terbaik untuk kebersamaan, bukan memenangkan ego diri sendiri. Lapang dada, yang pertama itu kita harus lapang dada dengan perbedaan. Di dalam ruangan, sangat wajar kalau misalnya ada dua kepala ataupun lebih dengan isi kepala yang berbeda. Perbedaan itu kekayaan, bukan permusuhan. Kemudian besar hati menerima keputusan. Kalau misalnya pada akhirnya ide kita tidak terpilih, etika tertinggi seorang peserta musyawarah adalah hati yang lapang. Begitu keputusan bersama sudah diketuk, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mendukung dan menjalankan keputusan tersebut tanpa ada rasa dendam di belakang personal. Teman-teman, diskusi dan bermusyawarah itu mencerminkan kualitas kedewasaan kita. Orang yang cerdas bukan orang yang paling keras suaranya, tapi orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu bagaimana menghargai orang lain. Mari kita bawa etika ini ke setiap ruang rapat, kelas, maupun organisasi kita, agar diskusi kita tidak hanya membuang-buang energi, tapi benar-benar melahirkan solusi. Saya Siti Nabila Salimatul Aliyah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.